Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing chart yang sudah di-request oleh teman-teman di grup beta. Yang pertama ada SSIA, average-nya 545. Kalau dengan average seperti itu, maka masih oke ya, untuk bisa di-hold. Dengan siapkan titik stop loss tentunya di bawah 500. Ya. Dan kita punya resisten di sekitar average kalau saya pingin 600. Jadi itu dengan average 545 siapkan stop loss di bawah 500 dan resisten di 600. Kondisi masih uptrend walaupun sekarang kondisi minor trendnya adalah sideways. Yang kedua adalah Excel. Excel ini kalau kita lihat dia secara majornya adalah sideways, minornya downtrend. Dengan average 2220 berarti tidak terlalu jauh dari sini. Karena sudah punya, maka saya sarankan segera cut loss kalau dia turun di bawah 2100. Dan resisten di 2400 saya rasa cukup layak untuk dijadikan titik TP1. Kenapa? Karena ini masih downtrend. Ya. Karena ini masih downtrend, jadi kita tidak terlalu berani untuk hold suatu posisi yang cukup lama. Oke. Selanjutnya adalah Asus, belum beli. Nah, kalau teman-teman lihat Asus dan belum beli, ini kita lihat volumenya besar sekali. Kemungkinan besar ini adalah MSCI rebalancing, efek dari MSCI rebalancing. Jadi, kalau kita lihat dari weekly, misalnya, atau daily lah biar sama-sama jelas dan lebih detail, kita lihat secara jelas bahwa dia sedang ada di area support 1500. Bagi yang suka bottom fishing, maka area ini cukup bisa dijadikan area spekulasi, buy on support. Tetapi ingat kondisinya bahwa ini adalah sektor konsumen dan kita sudah lihat ketika sektor lain naik, sektor konsumen tidak naik. Ya, dia hanya naik di 2-3 bulan awal setelah harganya turun. Nah, harga itu sekarang sudah turun kembali dan sideways. Ya. Maka kalau mau beli, maka saya sarankan beli di support mungkin lebih pas di 1400-an. Kecuali nanti dia memantul dari support di 1500 ini. Jadi kita punya support di 1500 juga. Nah, kalau itu terjadi, dia mantul ke atas ini, ya maka kita boleh buy dengan target ke 1800 dan stop loss di bawah 1500. 2-3% lah. Oke. Selanjutnya adalah RALS, belum beli. Sama untuk RALS. RALS juga masuk sideways. Ya. Bahkan sejak kenaikan April itu dia masih sideways. Jadi dia playing defensif tetapi tidak uptrend seperti misalnya mining atau finance. Sehingga menurut saya tidak usah disentuh dulu RALS. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, BRPT ini menarik karena dia sudah bikin higher low. Ini sudah bikin higher low. Volume memang masih di bawah rata-rata. Tetapi bisa nggak dijadikan acuan? Bisa. Kita bisa buy di sini. Stop loss di bawah ini 1000. Buy di 1100. Stop loss di bawah 1000. Kita punya resisten di 1300. Oke, selanjutnya ada crash. Dengan average 705, menurut saya masih uptrend, bisa di hold. Ya. Kalau dia turun di bawah 650, maka bisa di cut loss. Sementara dia masih sideways sekarang, tetapi majornya masih uptrend sehingga masih bisa di hold. Tetapi mungkin bagi sebagian orang yang
terlalu lama sideways-nya, ya bisa dilepas dulu. Ini balik lagi kepada preferensi tipe daripada tradingnya, style-nya ya. Swing, position, atau fast trade. Biasanya fast trade itu yang singkat-singkat. Nah, itu mereka tidak mau hold terlalu lama. Jadi dilepas dulu. Tapi bagi position trader yang sabar menunggu, maka boleh dijadikan acuan untuk menunggu selama harga tidak turun di bawah 650. Selanjutnya ada IPCC belum beli. Saham ini masih sideways ya. Kondisinya uptrend tetapi minornya sideways. Saya sarankan untuk tidak membeli terlebih dahulu karena berisiko, dan memang saham ini juga kalau mau beli mungkin bisa di area 500 buy on support. Next ada Harta. Harta juga belum beli, menurut saya jangan dulu. Memang dia sudah di support tetapi saham ini downtrend. Sekarang strateginya di saat indeks seperti ini lebih baik memang kita membeli saham-saham yang sedang dalam kondisi uptrend, tetapi dia sedang koreksi dan berada di sekitar area supportnya. Selanjutnya ada Breeze ya. Breeze ini saham idola sejuta umat, sedang dalam uptrend tetapi minornya sideways. Average-nya 2890, maka menurut saya bisa di hold. Siapkan stop loss di bawah daripada 2600. Kita punya resisten terdekat ada di 3800. Lumayan ya, cukup bisa di hold dan cukup bagus posisinya. Hold saja. Selanjutnya next ada Antang. Baru masuk rencana beli. Nah, kalau baru masuk rencana beli, maka cukup hati-hati di Antang. Kenapa? Sekarang itu dia masih masa sideways. Kemarin ini kayaknya MSCI rebalancing efeknya. Kemudian sahamnya, chartingnya doji-doji begini. Maka nanti dulu, sabar dulu ya. Kita harus melihat momentumnya dulu. Tetapi kalau mau spekulasi beli di support, maka bisa beli di dekat-dekat area daripada 2600-an. Nah, turun 3-4% langsung di cut loss saja. Ya, ini kemungkinan besar dia akan sideways dulu nih. Ya, entah dia sideways-nya akan mengikuti ini atau dia sideways-nya akan mengikuti ini. Kita tidak tahu. Next ada Medco. Medco 700 average-nya hold saja. Kalau dia turun di bawah 650, segera cut loss. Saham ini masih sideways. Ya. Walaupun memang kalau kita lihat dia sudah bikin higher low. Ya. Dia sudah bikin higher low. Memang harga oil sekarang lagi naik juga. Sehingga boleh kita bisa hold selama tidak turun di bawah 650. Selanjutnya ada PTBA average 2600. Nah, dengan kondisi seperti ini PTBA average 2600, ini catatan saya pribadi, PTBA bikin channeling sementara, channel kecil, mungkin dia tidak akan naik langsung seperti ini, enggak, tapi dia akan bikin dalam channel dulu ya, sementara kita asumsikan seperti itu, sampai nanti terbukti dia breakout dan bisa naik lagi. Sehingga menurut saya PTBA dengan average 2600 hold saja, ya, hold, taruh stop loss di harga entry yaitu 2600. Kita punya resisten di 3000 menjadi acuan sementara. Selanjutnya ada saham namanya Plan ya. Di harga 110. Nah, ini agak dilema ya. Kenapa? 110 itu kan di sini. Ini artinya udah sangkut lumayan. Harga sekarang ada di 88. Terus terang saya tidak bisa menyarankan apa-apa.
mungkin bisa di hold, tetapi yang jelas ini kan masih ARB terus ya. Kalau nanti ada kesempatan mantul di ke 100 mungkin biasanya kalau kita lihat kondisi seperti ini biasanya ada kesempatan akan memantul. Nah, begitu ada kesempatan memantul di 100 sebaiknya mungkin bisa di cut loss. Karena ini ciri-ciri saham yang akan menuju downtrend ya. Bukan menuju downtrend, memang sudah downtrend. Jadi kalau sudah mantul 100 mungkin, atau kalau ada kesempatan ke 110, segera cut. Pokoknya kita boleh loss, tapi loss-nya tidak banyak. Kalau sekarang kan lumayan banyak. Dan mungkin buat pelajaran ke besok-besok ke depannya, hati-hati dengan saham seperti ini. Ini tidak dikasih kesempatan keluar sama sekali ya. Di sini dikasih sebenarnya. Saya nggak tahu belinya kemarin di mana ya. Apa beli waktu di sini, apa beli waktu di sini ya. Kalau beli di sini harusnya pada waktu di sini bisa keluar. Tapi mungkin belinya di sini sehingga sekarang sangkut. Ya, hati-hati aja. BBKP rencana beli. Sama dia bikin ini bikin channel kecil begini. Ya. Sehingga boleh saja beli. Gimana kalau kita mau beli plannya? Kita beli di sini, stop loss-nya di bawah fraktal ini. Kita punya resisten ada sekitar sini. Kita punya reward to risk ratio yang not bad. Jadi bisa dipertimbangkan untuk membeli. Next ada Elsa. Wah, ini saham favorit juga kalau bicara soal oil ya. Average-nya 380. Menurut saya kita punya fraktal di sini. Ya. Pasang saja stop loss di bawah 380, 2 atau 3%. Tetap di hold dengan resisten target ada di area 480 ya. Selanjutnya ada HMSP. Average-nya 1525. Wah, ini udah terlanjur investor ya. Menurut saya hold sajalah. Saham ini juga fundamentalnya tidak jelek. Kalau berani cut loss, kalau misalnya setelah di cut loss dia loss-nya mungkin cuma 1-2% dari total portofolio, mungkin bisa dipertimbangkan di cut loss. Tetapi kalau setelah di cut loss ternyata loss-nya mungkin 10% sampai 15% daripada total portofolio, maka perlu dipertimbangkan kembali karena saham ini sudah masuk saham ranahnya saham investor. Yang mana kalau investor berkeyakinan suatu saat karena fundamentalnya bagus dia akan balik lagi. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ada Wood. Belum beli. Masih di area sideways memang. Tapi kalau memang mau beli sekarang sangat-sangat low risk. Beli di 600 atau 615, stop loss sedikit di bawah 600, 2 atau 3%. Kayak area reward-nya ada di 700. Jadi not bad. Ya, paling tidak untuk area sideways-nya dulu. Reward risk ratio-nya cukup bagus. Selanjutnya ada Tekim. Tekim 14.775. Nah, ini udah sama dengan harga closing kemarin ya. Kalau kita lihat pergerakan Tekim, sekarang dia sudah mulai AMA-nya mulai melandai AMA 20. Kemudian dia sideways, keluar dari area sideways, volume cukup lumayan, tapi hanya sedikit di atas EMA 20, rata-rata 20 harinya. Sehingga menurut saya bisa di hold. Saya akan stop loss kalau dia turun di bawah 14.000. Ya. Resisten terdekat tentu ada di area 17.000. Next ada PSAB average 238. Dengan average 238, terus terang sebenarnya PSAB ini agak jauh. Realnya harusnya dia cut loss di bawah 206, di bawah 200 lah. Tetapi karena cukup jauh average 238 ya, maka saya akan menyarankan segera cut loss kalau dia turun di bawah 520, di bawah 220. Segera cut loss. Kita punya resisten ada di paling tidak sekarang terdekat 260. Itu dulu yang jadi acuan. Terakhir ada ICBP.
average-nya 9650 ya. Ini juga saham yang masuk mode investor, di hold saja kalau memang Anda memilih saham ini, mungkin Anda berkeyakinan bahwa saham ini fundamentalnya bagus. Oke, di hold saja. Tapi lagi-lagi ini adalah saham consumer, di mana dia naik 2-3 bulan setelah turun, kemudian setelah turun karena corona ya, kemudian sekarang turun lagi. Ya, bagi yang belum punya, jangan dulu beli. Bagi yang sudah punya, apalagi mental investor, bisa mencari titik-titik average down yang signifikan, misalnya 8.000. Kalau dia turun sampai ke 8.000 bisa average down lagi. Ini saham fundamental bagus. Bagi yang punya keyakinan fundamental, kadang-kadang mereka nggak mau cut loss. Nah ini saya nggak tahu yang request ini adalah mentalnya investor atau trader. Kalau trader, tidak seharusnya dari 9650 ke 8575 di hold ya. Karena ini kan dari sini nih. Seharusnya itu di bawah 9.200 sudah di cut loss. Nah, ini sama seperti saran HMSP tadi ya. Kalau misalnya di cut loss-nya 1-2% dari total portofolio, menurut saya layak di cut loss karena kita belum tahu dasarnya di mana daripada ICBP ini. Tetapi kalau di cut loss ternyata loss-nya 10-20% dari total portofolio kerugiannya, maka perlu dipertimbangkan untuk jadi investor dulu untuk sementara. Ya, oke, saya pikir itu cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Nantikan lagi request hari ini untuk dibahas nanti malam hanya di grup beta. Linknya akan disediakan di description daripada video ini. See you, bye-bye.